Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa anzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, nasaqul hadis kitabullah wa asrah hadi Muhammad wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hafizahumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang amat besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita semua bisa merengkuhnya hingga akhir hayat. Pada kesempatan khutbah ini, marilah kita merenungkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah An-Nahl. Pada ayat ini sering khatib, bahkan setiap khatib itu menyampaikan khutbahnya dengan membawakan atau menukil ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sehubungan dengan turunnya ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di beranda rumahnya bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian dikatakanlah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu. Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah SAW perihal apa yang telah saja ia terjadi. Lalu beliau SAW menjelaskan bahwa Jibril alaihi salam sedang menjelaskan ayat tersebut sehingga beliau memperhatikannya dan sejenak melupakan keberadaan Utsman
bin Mas'ud radhiyallahu anhu di sampingnya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hadis tersebut derajatnya adalah hasan. Ma'asyiral muslimin hafizahullah, ada beberapa komentar tentang ayat tersebut. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ayat yang paling agung dalam kitab Allah adalah ayat suci, ayat kursi yang maksud, yaitu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus makhluknya. Quran surah Al-Baqarah ayat 250 ini. Sementara ayat yang menunjukkan penyerahan diri seorang hamba dalam kitab Allah adalah surah Al-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yashaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Ayat menunjukkan harapan dalam kitab Allah adalah Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sedangkan ayat menyangkut tentang kebaikan dan keburukan dalam kitab Allah adalah ayat yang ke-90 dari surah An-Nahl, ayat yang di atas. Imam Al-Bahri meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman dari Sayyid Hasan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyatukan seluruh kebaikan dan keburukan dalam satu ayat. Demi Allah, tidak sedikit pun keadilan dan kebaikan untuk taat kepadanya, kecuali Dia menyatukannya dan memerintahkannya. Tidak sedikit pun dari kekejian, kemungkaran dan permusuhan sebagai kedurhakaan, kecuali Dia menyatukan dan melarangnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati suatu kaum yang sedang bercakap-cakap. Dia bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan tentang perilaku mulia. Ali radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian belum merasa cukup dengan firman Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Adil dalam pertengahan dan ihsan adalah pemberian. Apakah ada lagi sesudah itu? Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat di atas bahwa tidak satu pun amal yang dipandang baik oleh orang jahiliyah kecuali Allah Azza wa Jalla memerintahkannya, dan tidaklah ada akhlak buruk yang mereka saling mencelanya kecuali Allah Azza wa Jalla melarangnya. Masih berjamaah Jumat hafizahullah. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 3 perkara yang baik, yaitu bersikap adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat. Yang pertama adalah adil. Menurut Buya Hamka, adil itu menimbang yang sama berat.
menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada punya dan tidak berlaku aniaya. Dan lawan adil adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan diri sendiri, mempertahankan yang salah karena yang melakukan adalah kawan dari keluarganya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Ketika ayat di atas saat ini tertulis di pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard itu yang ada di Amerika Serikat. Salah satu lembaga pendidikan hukum terbaik saat ini adalah memiliki perpustakaan yang sangat besar di dunia. Maka dari itu yang kedua adalah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Nabi Isa alaihissalam berkata, ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ihsan bukanlah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, tapi akan sebaliknya. Ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Imam Qurtubi menulis dalam tafsirnya, sungguh Allah sedang sekali kepada hamba yang berbuat ihsan kepada seorang makhluk, sampai kepada burung yang kau pelihara dalam sangkar dan kucing yang kau pelihara dalam rumah, jangan sampai mereka tidak mendapatkan kebaikan darimu. Yang ketiga, memberi kepada kerabat. Memberi kepada kerabat itu dengan menyambung silah, termasuk membantu memenuhi keperluan hidup, pendidikan dan kesehatan mereka sebelum membantu memenuhi keperluan orang lain. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla melarang 3 perbuatan buruk, itu perbuatan kecil atau fasya, mungkar dan zalim atau baghi. Pertama adalah fasya. Fasya adalah segala perbuatan yang sangat merusak pergaulan dan keturunan, seperti berzina, minum khamar, korupsi, mencuri dan merusak harta orang lain. Termasuk dalam perbuatan fasya adalah segala tindakan dan perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinahan, seperti dia film yang gambarnya yang tidak baik, atau berbenah dengan gambar porno, berpakaian membuka aurat sehingga menimbulkan syahwat dan lainnya. Yang kedua adalah mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar adalah segala perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia dan segala tingkah laku yang menimbulkan pelanggaran terhadap agama. Perbuatan mungkar seperti membunuh, menyakiti, menyiksa, mengintimidasi, mempereksekusi orang lain dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah al-da'fu atau bahyu. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahyu adalah perbuatan musuh orang lain. Kemudian juga menukilkan sebuah hadis, tiada dosa yang lebih hendak Allah segerakan siksa terhadap pelakunya di dunia dari siksaan yang disediakan untuk pelakunya di akhirat. Selanjutnya bahyu, permusuhan dan memutus tali silaturahim, itu termasuk daripada bahyu. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut Al-Marwazi, termasuk bahyu adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia, seperti yang dilakukan Zionis Israel Allah saat ini untuk rakyat Palestina sejak 1947 hingga saat ini. Masyarakat muslimin hafizakumullah, itulah 3 perbuatan baik yang harus kita lakukan dan 3 perbuatan buruk yang harus kita jauhi.
apalagi manusia memperhatikannya, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat nantinya. Ayat ini adalah ayat inilah yang oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, diinstruksikan untuk dibaca oleh setiap khatib Jumat di seluruh negeri. Pada buka kedua, sebagaimana ganti dari kata-kata kutukan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang telah berlangsung bertahun-tahun. Instruksi ini hingga sekarang masih dilakukan oleh sebagian khatib sebagaimana salah satu peninggalan khalifah yang mulia ini. Semoga kita semua mampu melaksanakan 3 perkara dan menjauhi 3 larangannya, sehingga kita mendapat kebahagiaan sejati baik dunia maupun akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh-dhikri bi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi nuzulil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafil tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi maniyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karimati sultani. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minina fi Filipina khassa wa fi kullil mu'minina 'ama. Wa nas'aluka ta'ala tuqala bika yahudi Israil wa syurakaihim. Allahumma hdihim wa dhalilhum wa taqaddam lahum wa farij jami'ahum. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi